Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film bencana alam semesta berjudul Meira yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang astronot yang berusaha menyelamatkan putrinya dari hujan meteor yang menghantam bumi. Berhasilkah sang ayah menyelamatkan putrinya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Scene dimulai dengan jatuhnya serpihan meteor yang mengenai salah satu mobil di jalan raya kota Vladivostok, Rusia. Di dalam mobil tersebut, ada seorang gadis berumur 15 tahun bernama Lera bersama ibunya bernama Lana, ayah tirinya bernama Boris, dan adik tirinya yang bernama Yegor berumur 8 tahun. Akhir-akhir ini, kota Vladivostok memang sering kejatuhan meteor. Namun karena ukurannya kecil, maka tidak membahayakan warga kota. Setelah mobil-mobilan bersama keluarganya, Lera ikut lomba lari antar kabupaten. Saat lomba dimulai, awalnya Lera ketinggalan di belakang. Namun setelah disemangati oleh Pak Guru, ia bisa menyalip peserta lain dan mengungguli perlombaan. Tetapi saat Lera hampir mencapai garis finish, ia melihat temannya bernama Misa bersorak-sorai sambil membawa flare. Lera pun seketika menjadi mumet dan malah mundur dari garis perlombaan. Rupa-rupanya Lera mengalami pirofobia atau ketakutan terhadap api akibat trauma kecelakaan saat masih kecil. Alhasil, Lera pun kalah dalam perlombaan. Setelah perlombaan, Lera lalu pergi ke ulang tahun Yegor. Tapi saat Lera melihat api dari lilin, traumanya lagi-lagi kambuh hingga membuatnya lari ketakutan. Sebagai ibu yang sedang hamil, Lana pun menyusul Lera dan memperingati Lera agar tak pergi begitu saja. Bersama dengan itu, si ibu mendapatkan telepon dari ayah kandung Lera yang bernama Valery Arabov. Valery ini ternyata merupakan insinyur penerbangan yang bekerja di stasiun luar angkasa bernama Mira. Pun Valery berada di luar angkasa, tapi ia menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk selalu memantau Lera melalui CCTV di setiap sudut kota. Valery juga melihat kejadian saat Lera lomba lari dan memberitahu Lana kalau trauma Lera masih sering kambuh. Sementara itu, di satelit Mira, Valery ditegur oleh salah satu anggota timnya karena dengan lancang meretas CCTV kota melalui perangkat Mira untuk kepentingan sendiri. Sedang mereka bekerja menggunakan perangkat tersebut untuk melakukan eksperimen kupu-kupu di luar angkasa. Selang tak lama, Valery dan timnya mendeteksi adanya hujan meteor yang diperkirakan akan muncul di Pasifik Barat dan kemungkinan tak berbahaya. Meskipun begitu, salah satu anggota memperingatkan adanya kemungkinan perubahan ukuran dan lintasannya. Hal itu dikarenakan ada beberapa pecahan meteor yang belum dianalisa oleh peralatan mereka dan bisa saja pecahan meteor itu akan bergerak di lintasan berbeda. Oleh karena itu, mereka menyarankan kepala stasiun yang berada di bumi agar mengevakuasi warga ke wilayah Rusia bagian timur. Sore harinya, Lera diajak jalan-jalan oleh Misa yang meminta maaf atas kejadian di perlombaan. Misa kemudian menghibur Lera dengan lengan protestiknya yang mana dulu lengan Misa hancur akibat mainan petasan. Ketika Lera sampai di rumah, ia disambut oleh Yegor yang menyisakan roti ulang tahunnya untuk Lera. Keduanya mulai mengobrol tentang bintang jatuh dan memohon permintaan. Karena Yegor suka dengan antariksa, Lera pun memberikan teleskop pemberian ayahnya kepada Yegor dan menunjukkan Yegor sebuah gedung terbengkelai di mana ia bisa melihat bintang jatuh serta bisa melihat seluruh kota. Merasa diperbolehkan oleh kakak iparnya, Yegor pun berencana untuk pergi ke gedung tersebut nanti besok untuk memvideo bintang jatuh.
Di keesokan harinya, tepatnya hari Senin yang cerah, sebuah stasiun radio mengabarkan kalau bakalan ada meteor yang akan melewati bumi dalam waktu 45 menit lagi. Tentunya banyak warga yang menantikan fenomena langka ini dan mengira kalau itu tak berbahaya. Tak lama kemudian, objek meteor muncul dan melewati bumi begitu saja seperti yang diperkirakan oleh tim Mira. Tapi tiba-tiba, salah satu tim Mira mendeteksi adanya sekumpulan meteor lebih banyak mendekati satelit mereka dan bahkan mengarah ke bumi. Mereka pun langsung mencoba menghindari meteor-meteor tersebut. Namun mereka tak sempat karena waktunya tak cukup dan satelit mereka juga terlalu berat. Valerie kemudian mencari tahu wilayah mana saja yang akan terkena meteor dengan bantuan perangkat AI Mira. Valerie lalu menemukan kalau Rusia, Korea, Jepang, dan Australia akan terkena dampak jatuhnya meteor. Mengetahui hal itu, Valerie pun langsung ketakutan dan meminta Mira untuk menghubungi Lera dengan cara apapun. Di lain tempat, Lana dan Boris mengantar Yegor ke sekolah, sedang Lera yang baru saja bangun tidur mendapatkan puluhan pesan dari beberapa aplikasi yang tentunya itu dari Valerie. Awalnya, Lera mengabaikannya, tapi karena terganggu, ia akhirnya menjawab panggilan dari sang ayah. Valerie tanpa basa-basi segera menyuruh Lera melihat jendela, dan terlihatlah sekumpulan meteor mulai jatuh ke permukaan bumi. Valerie lalu menyuruh Lera agar lari, tapi di saat itu juga sebuah meteor menabrak satelit Mira hingga membuat Valerie tak sadarkan diri. Lera terus berlari keluar gedung apartemen untuk menyelamatkan diri. Di saat seperti ini, lift tidak bisa digunakan sehingga memaksa Lera menuruni tangga yang juga ramai digunakan oleh orang-orang. Saat Lera berhasil keluar dari gedung, ia diminta oleh ibu-ibu untuk menyelamatkan anaknya yang terkunci di dalam mobil. Untungnya Misa datang dan menggunakan lengan prostetiknya untuk memecahkan kaca. Keduanya kemudian mencoba melarikan diri bersama. Namun di saat itu juga hantaman meteor menyebabkan sebuah gedung ambruk dan memisahkan keduanya. Hal ini membuat Lera shock sampai-sampai ia tak sengaja ditabrak oleh mobil van milik pasangan paruh baya bernama Bagong yang juga berusaha melarikan diri. Pasangan itu lalu membawa Lera dan berencana untuk membawanya ke rumah sakit. Bagong yang pernah ikut benteng Takeshi dengan sigap menghindari berbagai macam rintangan dengan sangat mudah. Namun, begitu mereka melewati jembatan, terjadi kecelakaan besar sehingga memaksa mereka turun dan meninggalkan mobilnya. Bersama dengan itu, bangunan di dekat mereka runtuh. Hal ini membuat Lera langsung lari dan berlindung di dalam toko mainan. Tapi tetap saja, ledakan juga merusak toko tersebut hingga membuat Lera terjebak di puing-puing. Scene lalu menunjukkan sekilas masa lalu Lera yang sedang bermain dengan Valerie. Lera kecil kemudian mencoba bersembunyi di sebuah lift. Namun tak diketahui, lift itu mengalami kerusakan dan akhirnya terjadi kecelakaan yang membuat Lera trauma sampai sekarang. Di sisi lain, Valerie sadar kembali dari pingsannya dan mendapati kalau semua timnya sudah tewas dan hanya dialah yang hidup satu-satunya. Karena hanya dia yang masih hidup, Valerie pun meminta bantuan ke AI Mira untuk memulihkan pasokan energi. Setelah itu, Valerie mencari informasi tentang keadaan di bumi. Ketika tahu kalau Rusia terkena dampak yang cukup parah, ia meminta Mira untuk melacak keberadaan keluarganya dan mendapati Lana sedang di perpustakaan yang dijadikan tempat medis sementara. Valerie juga dihubungi oleh kantor pusat Mira kalau satelit segera dievakuasi dan akan mencapai atmosfer kurang lebih 3 jam dari sekarang. Valerie kemudian lanjut mencari Lera melalui sistem Mira. Namun AI Mira mengingatkan kalau menggunakan sistem pencarian secara terus-menerus maka akan menghabiskan baterai cadangan. Sedangkan ia memerlukan baterai itu untuk kembali ke bumi. Namun Valerie tak peduli dan tetap melakukan pencarian putrinya tersebut. Tak lama kemudian Mira berhasil melacak keberadaan ponsel Lera.
Tapi karena ponsel Lera rusak, jadi Valerie menghubunginya melalui monitor bayi dalam bentuk boneka beruang yang ada di sebelah Lera. Valerie lalu menyuruh Lera mengambil boneka itu dan membawanya ke mana saja agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Selang tak lama, tim penyelamat tiba untuk mengeluarkan Lera dari puing-puing. Valerie juga menyambungkan telepon Lana ke monitor Lera agar tahu kalau putrinya baik-baik saja. Di saat itu juga, Boris memberitahu kalau bis sekolah Yegor masih dalam perjalanan menuju ke perpustakaan. Namun ia tak yakin kalau Yegor masuk ke dalam daftar bis tersebut. Dari situlah, Lera ingat kalau kemarin ia menunjukkan sebuah gedung yang ingin Yegor datangi untuk melihat bintang-bintang jatuh. Jadi bisa disimpulkan kalau Yegor tak masuk sekolah melainkan pergi ke gedung tersebut. Lera kemudian segera pergi ke gedung itu untuk mencari Yegor. Bersama dengan itu, baterai cadangan satelit Mira habis karena Valerie gunakan untuk sistem pencarian. Untungnya masih ada satu persediaan yang tersisa, akan tetapi cadangan tersebut tak bisa diakses karena terpisah dari badan satelit. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah spacewalk atau pergi ke sana menggunakan pakaian luar angkasa. Tapi karena situasinya masih buruk, jadi Mira tak menyarankan Valerie untuk spacewalk. Ia juga menyuruh Valerie agar segera masuk ke kapsul penyelamatan karena 2 jam lagi akan memasuki atmosfer bumi. Meskipun Mira benar, Valerie tak mempedulikan saran dari Mira dan tetap melakukan spacewalk untuk mendapatkan persediaan baterai. Di sisi lain, Lera sampai di gedung itu dan menemukan Yegor di dalamnya. Tapi karena kondisi gedung yang sudah hampir runtuh, Lera cukup kesusahan untuk menyelamatkan Yegor. Sementara itu, Valerie menyeberang ke bagian satelit secara perlahan. Dalam prosesnya, Valerie mengalami kesulitan, tapi berkat bantuan dari Mira, ia akhirnya berhasil menyambungkan baterai ke persediaan dan kembali terhubung dengan Lera. Ia lalu lanjut memindai gedung tersebut untuk membimbing Lera dan Yegor keluar dari gedung tersebut. Tentunya usaha Lera itu tak mudah karena gedung mulai tak stabil dan bahkan membuat keduanya jatuh dari ketinggian. Untungnya, mereka masih bisa selamat meskipun bonekanya rusak akibat benturan. Keduanya lalu keluar dari gedung, tepat saat gedung itu mulai runtuh. Mereka kemudian beristirahat sejenak di dalam supermarket. Di sana Lera mencoba menghubungi ayahnya, tapi sayangnya ia tak bisa karena bonekanya sudah rusak. Keduanya lalu keluar dari gedung untuk mencari bantuan. Selama perjalanan, Yegor melihat lampu mobil yang berkedip-kedip. Tapi saat keduanya menghampiri mobil tersebut, mereka tak menemukan apa-apa. Saat keduanya lanjut berjalan, mereka kembali melihat lampu lalu lintas yang menyala-nyala. Dari sinilah mereka sadar kalau Valerie membantu menunjukkan jalan melalui lampu-lampu tersebut. Mereka pun mengikuti lampu-lampu itu dan akhirnya sampai di tepi dermaga, di mana dermaga itu menjadi tempat helikopter mengangkut orang-orang yang selamat ke daerah yang aman. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba salah satu helikopter kepleset dan jatuh di dekat pantai. Untungnya Yegor baik-baik saja dan segera dibawa ke tim medis oleh Lera. Saat salah satu helikopter hendak lepas landas, Lera segera membawa Yegor ke sana agar bisa dibawa pergi ke tempat yang aman. Namun, si petugas menyuruh Lera untuk menunggu helikopter berikutnya karena helikopter ini sudah penuh. Salah satu penumpang yang ternyata adalah Misa lalu menyerahkan bangkunya untuk Yegor sehingga Yegor bisa dibawa ke tempat yang aman terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Valerie mendeteksi akan adanya ledakan kapal tangki yang bisa saja menghancurkan separuh kota. Ia lalu kembali menghubungi Lera melalui ponsel Misa dan beritahu tentang hal itu.
Lera meminta ayahnya untuk menyambungkan sistemnya ke mesin kapal dan mengaktifkan sistem pemadam otomatis. Tapi upayanya percuma karena mesinnya terlalu jadul dan harus diaktifkan secara manual. Mengingat kalau kapal itu akan meledakkan sebagian kota dan tim penyelamat tak akan datang, Lera pun nekat pergi kapal itu untuk mematikan sistem kapal. Tentunya, Valerie melarang tindakan Lera, namun Lera tak mempedulikan ucapan ayahnya dan malah membuang ponsel Misa ke air. Misa kemudian setuju untuk membantu Lera. Jadi keduanya mulai naik perahu dan menuju ke kapal tangki tersebut. Di sisi lain, Valerie menghubungi Lana untuk memberitahu kalau ia tak bisa menyelamatkan Lera. Di titik inilah, Valerie mengaku sangat menyesal karena sudah 2 kali gagal menyelamatkan Lera. Yang mana Valerie pernah gagal menyelamatkan Lera yang terjebak di lift yang terbakar. Itulah mengapa Lana menceraikan Valerie, sedangkan Valerie memilih pergi keluar angkasa karena malu tak bisa menyelamatkan Lera. Meskipun begitu, Lana tetap memberi semangat kepada Valerie agar tak menyerah dan mencoba sekali lagi untuk menyelamatkan putrinya. Mendengar kata-kata dari mantan istri, Valerie pun semangat kembali. Ia kemudian diminta Mira agar segera masuk ke dalam pot, karena sebentar lagi akan memasuki atmosfer bumi. Namun Valerie menolak dan malah memutus sistem suara AI agar baterainya sanggup untuk berkomunikasi dengan Lera. Sesampainya di kapal, Lera dan Misa segera masuk ke dalam kabin yang tentunya sangat gelap dan bersuhu panas. Karena mereka tak tahu banyak tentang kapal, Misa pun memperbaiki boneka milik Lera dan akhirnya bisa berkomunikasi kembali dengan sang ayah. Valerie kemudian membimbing Lera dan Misa agar mencapai ruang mesin. Meskipun hanya tersisa beberapa menit sebelum mencapai atmosfer, tapi Valerie masih tetap di satelit dan tak mau masuk ke dalam pot penyelamatan. Valerie lalu memandu Misa ke katup sistem kebakaran. Namun karena suhu ruangan sistem tak stabil, maka saat membuka ruangan itu menyebabkan terjadinya ledakan api yang membuat Misa pingsan. Ledakan tersebut juga membuat Lera mengalami gangguan. Valerie kemudian menghiburnya dan menginstruksikan Lera agar memakai perlengkapan tahan api dan mengaktifkan katup pemadam. Lera lalu mulai memakai pakaian tahan api. Setelah itu, Lera memberanikan diri berjalan di atas api dan membuka katup pemadam yang akhirnya menghentikan kebakaran kapal serta ledakan yang akan menghancurkan kota. Sedangkan Valerie hanya bisa pasrah saat satelit mulai terbakar karena memasuki atmosfer dan berakhir membunuhnya. Tapi tentunya ia merasa senang karena telah berhasil menyelamatkan putrinya. Gak lama kemudian, Lera dan Misa diselamatkan oleh tim SAR. Di sini, ia melihat satelit ayahnya yang hancur di atas awan. Setibanya di rumah sakit perpustakaan, Lera bertemu kembali dengan ibunya. Gak cuma itu, Lera juga bertemu dengan Bagong dan istrinya yang ternyata masih hidup. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Mira. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.